alhamdulillah lah memakai jenengan di sini ya. Ternyata berarti bisa kemana-mana. Selamat sukses. Sudah berubah ya Pak? Cepat ya berubahnya ya. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu, terkhusus Ketua PKI Jember, Ustaz Kena Pengurus. Hari ini tentunya saya merasa berbahagia sekali atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Tentunya akan menjadi penyemangat buat saya secara pribadi maupun teman-teman di pendidikan yang akan bersinergi dengan semuanya. Terima kasih banyak dan saya mohon maaf kan rencananya kemarin sore ya Pak, ya kita sudah janjian, ternyata janjian pun belum tentu bisa dilaksanakan. Saya menyampaikan permohonan maaf karena kemarin waduh mulai pagi sampai dengan sore Pak. Kemarin jam yang kita rencanakan jam 3 harus menampingi Bapak dengan DRH sama Bang Jati. Jadi mohon maaf baru hari ini. Yang dengan Pak Pri. Gitu. Di rumah dekat Permai. Cuma tiap hari saya lewat rumahnya Pak Pri. Jadi saya paling belakang Pak. Jadi paling belakang di perumahan yang mepet mepet capek. Awal adanya perumahan di perumahan Tegal Besar Permai 1 itu alhamdulillah. Jadi tapi saya beberapa hari ini jadi lebih iya rasanya karena kalau kayak kemarin masa GTT beca dan selesai itu ada kepuasan tersendiri. Betul Pak, betul hak ini ya sama dengan waktu saya di wilayah dulu kalau ada menyelesaikan persoalan itu rasanya ada suasana hati beda kan memang harus dijalankan yang secara teratur sistematik yang lainnya, tapi kalau ini kan langsung nyentuh ke perorangan ya, terus kemarin langsung dihadapkan sekolah yang kena bencana ya alhamdulillah berkat di Bapeda kemarin di Mojomuyo juga bisa langsung terselesaikan ya setengah maksa Pak Ri. Ibu saja, ayo lihat ke sana, setelah di sana dibawa kan gitu, kan gitu. Dengan Pak Camat jadi tenaga kerja ya tak Pak Camat pernah sama-sama jadi camat. Suaranya keras. Ada di sini. Betul Sambul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. SPJMPD Ibu Abdul GTK, Ibu Lili SPJMPD dan Kepala Bidang PAUD Andes Grafik MS sudah selesai. Untuk dan terima kasih saya kurikulum Pak Tulus dan kasih kurikulum untuk SD Pak Nanang ya. Pak Nanang nama Pak Nanang. Dan tentunya adalah teman-teman saya dari PGRI Kabupaten Jember yang saya hormati, saya banggakan alhamdulillah hari ini luar biasa kita diberikan nikmat oleh Allah bisa ketemu Pak PLT Kepala Dinas. Jadi dengan beliau sudah menyampaikan kurikulum vitae dan melihat gestur beliau adalah sangat tepat di dinas pendidikan gitu ya. Jadi dengan senyum selesai insyaallah. Setelah Pak Suko yang dingin, kemudian Pak Hadi datang, luar biasa dinas pendidikan. Saya yakin persoalan-persoalan yang ada di dinas insyaallah ya lambat laun kita yang di luar juga
akan support, membantu sebisanya Pak, karena kita di ekstra organisasi. Tapi yang jelas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak PRT Kepala Dinas tadi, kita ikut bangga, ikut senang. Pak Bupati memilih Pak Adi menggantikan Pak Suko menjadi PRT, karena paling tidak untuk kita di guru ini kan Pak Nggih, human relation menjadi kuat gitu loh Pak. Sehingga tatkala ada masalah ini kan persoalan komunikasi saja kan. Kadang-kadang kita menunggu jabat sulit ini udah repot ini. Ada soal yang segera kita selesaikan, ternyata pejabatnya sulit ditemui lah. Ini kadang-kadang kita juga, wah ini saya pikir persoalan keburu melebar gitu ya. Tapi dengan beliau saya yakin, kemarin saya coba WA, beliau juga jawab langsung, luar biasa. Untuk itu sekali lagi kita bangga di organisasi PGRI Kabupaten Jember dengan kehadiran Pak Adi, mudah-mudahan membawa dinas pendidikan ke depan menjadi dinas yang melayani dan membangun pendidikan yang berkualitas. Tentunya ini yang kita harapkan. Apalagi pejabatnya sekarang Pak Nanang ini juga kita tahu persis seperti apa. Beliau dari guru yang luar biasa sekarang menjadi kasih kurikulum. Ini saya yakin akan memberikan kontribusi kepada kita semua. Kemudian Pak Tulus dari guru SMP yang masih muda, kemudian kepala sekolah langsung menjadi kasih kurikulum juga pas sekali, saya pikir masih muda itu. Dan Pak Ismail yang begitu Pak, meskipun dia di Bapeda lama tapi nyonyanya ini adalah orang pendidikan Pendidikan dari sehingga masih sering nyambung kan gitu ya. Ini kemudian Bu Lili ini juga luar biasa, dari penilai kemudian menjadi kasih kurikulum, sekarang menjadi kepala bidang. Mudah-mudahan saya pikir kita bisa dilayani lah, guru-guru itu sebetulnya yang dilayani gitu ya. Persoalannya maksudnya. Dan Mas Herianto ini adalah kepala SMP yang juga cukup lama ya Mas ya, dan menjadi menjadi KPD. Pak Nun Sewu, kedatangan saya ke sini yang pertama tadi silaturahmi, dan alhamdulillah support sekali kepada kehadiran Pak dari Kepala Dinas Pak. Mudah-mudahan kita bisa membantu ya, tentunya membantu yang bisa kita lakukan di organisasi mungkin hanya membina dalam rangka membantu peningkatan mutu dan profesionalisme daripada kawan-kawan guru Pak. Yang lain-lain ya hanya itu yang kita dilakukan di organisasi. Hari ini saya hadir bersama pengurus harian plus Pak. Yang paling barat itu adalah Dr. Dimyati MPD, adalah guru di SMP 2 Jenggawah. Kemudian sebelahnya ini adalah Dr. Sandesawati, itu bendahara Pak. Dan sama dengan saya sudah purna sudah bebas. Kemudian sebelahnya itu adalah Ibu Haja Isa Faisa, bendahara 2. Itu adalah adiknya Pak, mbaknya Pak Jalan. Ya, dan sebelahnya itu adalah Mbak Yeni, itu adalah yang melayani kawan-kawan guru di organisasi. Kemudian Mas David dan Mas Cahya yang pegang HP itu yang melayani teman-teman anggota. Dan sebelah kiri saya ini adalah Dr. Andes Ruskana Bambang Prianto MPD, adalah kesehariannya sebagai pengawas di wilayah Sukorambi Pak. Dan yang dua masih muda-muda ini teman saya dari SMA, juga anggota PGRI ini Pak. Kebetulan yang ini adalah Mas Irfani, ya Mas Irfan ya. Kemudian Mbak Fia, ya ini kebetulan yang pakai kacamatanya adalah guru di SMA Kalisat. Itu adalah guru di SMA 1. Kebetulan sebagai pengurus MG Seni untuk SMA. Itu yang pertama. Yang berikutnya, nah ini kalau sudah kesini mesti matur Pak. Ini saya tinggal lanjuti sebelum Pak Adi di dinas, Pak Suko, saya sampaikan bahwa dalam rangka Hari Guru dan Hari Ulang Tahun PGRI Pak, kemarin alhamdulillah kita kegiatan awal sudah dibuka oleh Pak Bupati dengan kegiatan jalan-jalan sehat. Kita dengan dukungan Dinas Pendidikan bisa menghadirkan hampir 3.500 guru di kabupaten untuk ikut jalan-jalan sehat. Kemudian dilanjutkan dengan
beberapa olahraga pertandingan, ada tenis meja, bulu tangkis, kemudian bola voli, papi, kemudian tenis lapangan gitu ya, sampai juga kesenian. Iya futsal. Ada keseniannya hampir karaoke ya, seni ini yang diminati kita. Coba guru-guru yang selama 2 tahun nggak stres kita salurkan gitu ya. Alhamdulillah luar biasa ya nih itu. Yang ada tari, ada inovasi pembelajaran Pak kita lombakan. Jadi video mereka kita nilai. Alhamdulillah ternyata kreativitas teman-teman muncul Pak. Jadi di lomba bagaimana mereka mengajar itu keluar dari kebiasaan yang pola-pola yang selalu dilakukan dengan menggunakan teknologi sederhana sehingga pembelajarannya cukup menyenangkan. Itu kemarin ada ya pesertanya lumayan juga ya, cukup banyak dan sudah ada penyisian. Dan lomba menulis cerpen, jadi menulis cerpen guru Pak, bukan khusus guru untuk siswa. Kemarin kita batasi jangan cerita tentang perselingkuhan. Kita sampaikan kita batasi Pak, nanti ini luas. Alhamdulillah terus tentangnya juga banyak. Ternyata teman-teman bisa menulis Pak, bisa menulis. Alhamdulillah luar biasa ini. Kemudian ada kegiatan musabaqah tilawatil Quran juga dari tingkat guru, alhamdulillah juga jalan, dan juga ada pidato untuk teman-teman guru agama. Alhamdulillah semuanya berjalan dan sukses Pak. Sehingga tinggal di kegiatan sebagai laporan juga di PGRI dari pengurus besar sampai kita ke bawah itu nanti ada POR memang Pak. Untuk yang di bulan Oktober ini di provinsi. Nah, seleksi provinsi karena luasnya provinsi Jawa Timur dibagi per wilayah. Kita ini termasuk wilayah Basuki Raya, ada 7 kabupaten kota, yang termasuk Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo Kota, dan Probolinggo Kabupaten. Nah ini kemarin dalam rapat itu meminta untuk seleksi tingkat wilayah, minta di Jember Pak. Saya ingat pesannya Pak Bupati, kalau ada masa bawa aja ke Jember biar membantu ekonomi beredar gitu ya. Saya terima aja karena memang juga tidak besar yang itu, tapi paling tidak ada teman-teman dari mana Situbondo, Lumajang datang ke Jember lah. Pasti belanja ke Jember saya yakin. Paling tidak uangnya juga dibelanjakan. Nah, ternyata itu kita laksanakan besok di hari Sabtu Pak Kepala Dinas. Itu tempatnya di Gor Bima miliknya Pak Kwang. Itu yang dipertandingkan hanya bulu tangkis papi dan tenis meja papi. Karena memang keterbatasan anggaran mungkin di tingkat provinsi hanya dua batas saja pertandingan yang dipertandingkan. Itu nanti di hari Sabtu tanggal 15 mulai jam 7 sampai selesai. Dan yang berikutnya Pak Kadis, di puncak kegiatan itu biasanya antara hari guru dan hari ulang tahun PGRI itu upacaranya dibersamakan Pak, karena memang pemerintah pada waktu itu mengambil peringatan hari guru di hari ulang tahun PGRI. Ini mohon support dari Pak Kepala Dinas untuk itu tetap dilaksanakan hari guru, sekaligus kita juga hari ulang tahun PGRI yang ke-77, di mana nanti kita biasanya diadakan upacara yang memang 2 tahun setelah COVID memang tidak ada, dan selama Bu Faida juga begitu kan, PGRI tidak diberikan ruang untuk akses ke publik gitu ya. Yang mudah-mudahan hari ini kita punya bupati yang luar biasa gitu ya, sehingga akses publiknya PGRI dalam rangka ini ada gitu Pak, sehingga dalam acara nanti angan-angan kita untuk paduan suara kita siap, dinas tidak perlu membina lagi gitu karena bontot saya ya. Karena kemarin lomba paduan suara itu 8 besar bagus semua. Seandainya ini ditampilkan di alun-alun mungkin sangat luar biasa gitu ya.
tinggal nanti petunjuk dari mana dari pemerintah kabupaten seperti apa, dan dari dinas pendidikan kita siap Pak mensupport pelaksanaan upacara Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-77. Itu yang terkait agenda PGRI dalam bulan November atau pemahaman dalam memahami sesuatu itu adalah persoalan kenaikan pangkat. Itu apinya alhamdulillah baru. Kenaikan pangkat alhamdulillah Pak, selama ini kurun waktu 2021 ke depan ini kenaikan guru sudah sangat luar biasa, sudah tidak ada masalah gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali kepada dinas pendidikan yang luar biasa mengawal teman-teman guru untuk proses-proses kenaikan pangkat. Hanya kan kawan-kawan ini saya tanyakan juga Pak Kadis, kemarin ini muncul pertanyaan dari teman Ledombo, apakah betul kenaikan pangkat untuk guru-guru ya yang mau penyesuaian dari golongan 2 ke golongan 3 ini pakai ujian dinas gitu ya. Ya kalau menurut apa yang saya tahu segitu, saya juga nggak tahu perubahan yang terbaru seperti apa, bahwa kenaikan pangkat guru itu diatur dalam Permen nomor 16 tahun 2009 yang mana tetap memakai penyesuaian ijazah gitu ya. Tapi kemarin nggak tahu mereka apa salah itu rapat kemudian menyampaikan Pak, ya nanti kita tanyakan. Jadi saya yakin selama tidak ada peraturan baru, saya yakin dinas pendidikan tidak akan mengambil kebijakan yang berbeda sebagai karena memang sudah ada regulasi yang mengatur itu. Kemudian juga yang berikutnya adalah promosi kepala sekolah. Alhamdulillah PLT kepala sekolah yang hampir 600 kemarin kekosongan kepala sekolah yang 300 400 itu sudah terpenuhi semua, dan alhamdulillah lancar proses yang ada di bawah dan tidak ada keluhan. Karena kawan-kawan itu mengeluhnya hanya ke PGRI Pak. Tapi kalau ke dinas tidak akan mungkin dia mengeluh. Makanan lebih tim saja. Paling ke PGRI cerita ya aku sih nyeritanya aku sih. Jadi itu gayanya teman-teman Pak. Sehingga kalau ya seperti itu. Makanya saya nanti setiap ada persoalan pasti saya komunikasikan dengan dinas. Jangan sampai ini keluar dalam bentuk informasi yang salah gitu Pak, sehingga saya akan sampaikan, mohon maaf nanti satu saat ya kalau misalnya yang kecil-kecil udah ani sudah cukup, nanti Pak Sekdin ke bawah sudah saya nggak ngepel Pak, kecuali ada hal-hal yang besar dan nanti saya akan komunikasikan dengan Pak Dinas ya. Dan yang berikutnya pensiun. Ini pensiun ini memang dua lembaga yang menangani di Dinas Pendidikan untuk pensiun guru dan BKD. Kadang-kadang di sini sudah masuk ke BKD, di BKD belum diproses gitu. Dari BKD disampaikan, ini dinas gitu, kayak bal-balan guru nih. Nah ini persoalan ini mudah-mudahan sudah ada sistem baru yang bisa diatasi. Karena guru itu aneh Pak, kurang setahun, kurang 2 tahun itu sudah mengajukan pensiunnya gitu ya. Kalau dulu pernah memang kurang setahun SK pensiunnya muncul, ternyata muncul problem di tengah. Tatkala Allah mengendaki memanggil beliau belum pensiun, padahal SK pensiun sudah keluar, itu kan akhirnya menjadi masalah juga kan itu. Makanya kebijakan Pak Bupati ini bagus Pak, 3 bulan sebelum sudah paling awal sudah keluar, itu yang hari ini dirasakan oleh teman-teman. Dan hanya persoalan inilah yang sering muncul, dan karena kadang-kadang mereka tidak tahu juga seperti apa, mereka harus bertanya. Dan ketemu staf yang kemudian stafnya itu banyak ditanya, kemudian muring-muring, ya sudah biasa seperti ini di pelayanan seperti itu gitu ya. Sehingga mereka belum mengadu ke kita gitu. Terus yang berikutnya juga promosi kepala sekolah memang luar biasa kemarin. CKS SMP bersedia dengan pernyataan untuk ditempatkan di sekolah dasar. Tetapi namanya teman Pak, kadang-kadang setelah berjalan gitu, karena merasa dulu adalah guru SMP, kemudian ditempatkan di SD,
Kemudian yang mereka kebetulan punya prestasi, jadi guru prestasi nasional nomor 2 di provinsi nomor 1, kok ditempatkan di SD mulai nelongso gitu Pak. Yang tadinya mau akhirnya nelongso, masuk Pak Pulau Timur. Ya nantilah kita matur ke Pak Kadis kalau memang ada ruang yang mereka mungkin bisa ditingkatkan ke SMP lagi, seandainya ada SMP yang pernah. Ya mungkin akan tidak banyak keluar itu Pak Arianto, karena teman-teman SMP itu saya yakin dengan pernyataan itu. Tapi hari ini kan SMP jadi SD, padahal yang namanya leadership dimanapun saya pikir tidak ada rasa ya, dan saya pikir hanya persoalan yang dihadapi aja mungkin yang berbeda gitu. Tapi inilah kondisi yang ada di lapangan. Kemudian juga hari ini juga ada beberapa sekolah yang kosong juga, katanya mau ada PLT gitu ya. Nah ini sudah di luar, sudah muncul Bu Kabin, wah nanti PLT-nya guru yang di sana yang akan ditunjuk. Saya yakin tidak ya jawab gitu ya. Karena aturan mainnya sudah tidak seperti itu. Yang jelas mungkin rangkap tugas ya gitu. Tidak mungkin kalau dinas menunjuk guru senior yang menjadi PLT. Ini juga isu-isu seperti itu muncul yang perlu saya sampaikan. Saya yakin hari ini layanan dinas sangat luar biasa dan lebih baik Pak. Kemudian yang berikutnya adalah PGRI ini punya beberapa bagian yang seringkali kadang-kadang melaksanakan kegiatan. Kita ini punya asosiasi profesi karyawan jenis atau PKS yang alhamdulillah kemarin ada kader kita yang sampai bisa ikut kursus Lemhanas. Saya pikir aneh tingkat guru sampai kursus Lemhanas luar biasa ya, karena ada di PKS. Nah, ini kegiatannya adalah bersama-sama anggota melakukan peningkatan mutu. Ya karena saya pikir persoalan pendidikan yang kita hadapi tetap bisa adalah persoalan guru yang memang mau kita dorong bagaimana guru ini kreativitas dan inovasinya berkembang gitu ya, sehingga pembelajaran tidak tetap seperti dulu. Pak Menteri sekarang ada guru penggerak, kepala sekolah penggerak gitu ya, tapi kadang-kadang setelah kembali ke sekolah tetap aja seperti itu. Ini saya dulu diskusi sama Pak Nanang, masih jadi guru begitu akhirnya. Alhamdulillah Pak Nanang jadi kurikulum, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama tatkala kita Pak Nanang membutuhkan bagaimana kegiatan-kegiatan PGRI ini butuh dorongan dari dinas pendidikan supaya, karena usernya daripada para guru adalah dinas pendidikan gitu, sehingga kita semuanya. Yang pertama ya tentunya saya terima kasih banyak Bapak tadi sudah menyampaikan akan support penerus dinas pendidikan. Tentunya saya terima kasih banyak. Modal awal bagi saya untuk melangkah bersama-sama teman-teman di pendidikan yang luar biasa menurut saya. Terus ada beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Pri. Yang pertama adalah terkait dengan kepentingan haknya pegawai. Ya memang persoalan itu dari dulu saya masih di BKD, SDM pasti itu sudah pasti itu. Tapi alhamdulillah kan belakangan sudah jauh lebih membaik, pasti bagus ya. Yang baik ini tetap saya sih ingin saya pertahankan dengan teman-teman, semangat untuk tetap baik sampai seterusnya gitu, sampai saya mengemana-mana sebagai PLT ini. Tapi periodenya sudah tidak ada ya ini ya. Oktober kan sudah diajukan, nanti yang April biasanya kan ada permintaan itu dulu. Nanti mungkin ketemunya kan enggak periode April baru ketemu. Kalau periode Oktober kan sudah. Baik itu persoalan itu kan satu kenaikan pensiun, yang kedua SK pensiun tadi yang disampaikan Pak Tri, jadi pedoman kita bersama memang ada plus minusnya ya. Kalau ngajukannya itu sudah mepet, kadang melewat pensiun sehingga belum dia bayar, sampai dulu belum bayar
sambutan. Iya, jauh hari kalau sudah diberikan juga baik bagi yang sambutan, tapi juga ada permasalahannya itu nantinya. Ya tapi mudah-mudahan permasalahan tapi nggak mengurangi semangat ya. Semangatnya khawatir sudah terima SK pensiun. Biasanya kan bapak-bapak, aku harus terima SK pensiun. Itu kurang ini. Terus loyo Pak. Ya itu. Enggak, kita sesama pegawai ya kan gitu. Iya, gitu. Tapi mudah-mudahan ada TPP kan haknya masih terus lanjut sampai belakangan, mudah-mudahan itu sampai jalan. Biasanya pensiun menjelang pensiun kan hanya gaji. Kalau dulu gajinya tanggal 1 menjalankan sampai tanggal 30. Semangatnya sudah kurang. Kalau sekarang kan nggak habis. Awal terima gaji, akhir masih menerima TPP. Berarti kan paling turun kewajiban tanggung jawab, Pak. Berarti kan semangatnya harus tetap ya, harus tetap kan gitu, Pak. Pensiun, terus tadi yang terkait dengan penataan personil, mohon maaf Pak, betul yang tadi disampaikan. Saya beberapa hari ini mencoba menggali dari Bu Lili, dari Pak Arianto tadi, betul yang disampaikan dengan lainnya enggaklah seperti yang diterima oleh teman-teman untuk mengisi kekosongan itu dengan menunjuk dari sekolah itu. Kemarin sudah saya dapat masuk enggak lah dari kepala sekolah, hanya diberi tambahan sama kursinya dengan saya dari situ gitu. Jadi nah itu jadi enggak lah, mudah-mudahan tidak seperti kita pegang kalau sudah ya gitu. Saya pun juga berpegangan pada ketentuan yang ada. Tadi satu terkait dengan apa tadi yang Pak Pri, yang perubahan ya boleh ya nanti dibantu ya. Iya, jadi ujian dinas Pak, dan tahun ini sudah kemarin tanggal 8 September itu pelaksanaan ujian dan pengumumannya tanggal 23 sudah Pak. Oh, sudah selesai semua. Sudah selesai. Regulasinya. Regulasi. Tetap, jadi menggunakan ujian dinas. Menpan Nah, nomor ya apa nih? Yang baru mungkin regulasinya kalau Menpan 16/2009 tidak ada ujian dinas. Iya. Tapi ini tetap ujian dinas Pak kemarin. Jadi sudah dilaksanakan untuk tahun ini tanggal 8 September sudah ujian Pak. Kebetulan ada teman yang ikut ujian Mas Pak itu dan sudah lulus. Kemarin ini pengumumannya ada Pak tanggal 23. Untuk guru. Bukan semua Pak. Oh iya. Semua pegawai. Jadi terakhir ini saya membantu, mohon izin Pak Sekti Dile. Kemarin pengawas kita golongan Pak Aceh, Abu Jumpat ya, Pak Buko itu ikut diklat di Bogor dalam rangka juga akan menarik pangkat menuju 4. Dari beliau ikut itu ujian online 2 kali baru memenuhi standar. Jadi pertama tidak memenuhi standar, kemudian yang kedua diulang, diberi kesempatan baru memenuhi standar yang dilaporkan ke saya. Itu dalam rangka berarti apa yang disampaikan Ketua PGRI, insya Allah mungkin dengan regulasi baru untuk naik pangkat ada ujian kompetensi. Terima kasih Bu. Ya tinggal rujukannya biar Pak Pri juga bisa menjelaskan kan gitu Pak. Katanya gitu. Iya, rujukannya. 2009 kan belum dicabut. Di pasal 25, 26 itu sudah jelas bagaimana kalau mereka dari golongan 2 ke golongan 3. Tapi sekarang ada ujian dinas gitu loh, sehingga teman-teman kaget gitu loh. Biasa tak takut. Nanti ya boleh ya dianukan sama BKDSDM biar enak kita menjelaskannya. Pak Pri juga enak menjelaskannya. Terus selanjutnya berkaitan dengan rangkaian kegiatan hari ulang tahun guru dan PGRI Pak Pri. Alhamdulillah kalau sudah berjalan, sudah mulai sampai selesai bagus. Nah, terkhusus untuk puncak acara tadi yang diagendakan upacara, ya tentunya akan kami tindak lanjuti, nanti kami komunikasikan dengan kabupaten ya. Di Pol PP kan biasanya maksudnya kan di Pol PP sana. Kalau memang direncanakan di alun-alun sebagai puncak, Pak Bupati ya Pak Pri ya.
Ya nanti kita komunikasi besok insya Allah saya komunikasikan dengan PP biar dimasukkan di agenda. Cuma waktunya Tanggal tanggalnya itu biasanya 25 Pak. Tapi kan kita mengikuti agenda kabupaten. dua tinggi biasanya kan November. November. Oh, ini masih ada waktu. Masih tinggal kasih. 25 November. Kita ajukan ya Pak Is ya, yang ini masukan dasar ini. Besok saya komunikasikan dengan Pak Kasatpol PP biar masuk di agenda dari awal, biar diagendakan dulu gitu. Selanjutnya yang untuk rencana lomba lukis ya, seni lukis. Tari dan musik. Oh, musik. Ada 3 jenis lomba. Iya. Tingkat SMP Tingkat SMP MTS. se-Kabupaten Jember. Nanti kita melihat ya Iya. proposal yang diajukan ya. Iya. Ya tidak apa-apa sebetulnya kan kalau saya baca kan ringkasannya kan gini ya Mbak Pri. Semakin banyak event kalau eventnya itu lebih besar. Satu untuk mengembangkan bakat minat. Yang kedua itu membuat support kepada orang tua lebih perhatian kepada anaknya karya berikutnya. Yang ketiga sangat menguntungkan bagi siswa kalau punya sertifikat untuk melanjutkan di sekolah yang prestasi. Kan gitu Portfolionya. kan saya bacanya gitu. Iya. Hanya kan saya ingin tahu biar nanti perjalanannya enggak ada persoalan. Karena itu kan waktu pas harinya pas nggak ganggu pelajaran dan sebagainya. Ini nanti saya orang baru, saya harus banyak tanya ke Pak Haryanto, ke Pak Lini, sama teman-teman semuanya. Biar kalau sudah bulat, untuk jalan, mari kita jalan. Itu niatnya bagus ya Mas Irfan ya, Pak Irfan ya. Nanti kita mohon, insya Allah itu. Alhamdulillah. Kemarin juga saya diundang nih Pak sama Pak Haryanto. Diundang acara gerakan seniman masuk sekolah. Iya betul ya, itu makanya kemarin langsung nggak ada toko. Tentunya ini acara ini bisa dibesarkan dengan waktunya mepet lah. Hanya waktu 1 hari. Tapi luar biasa ya masuk itu. Saya memang yakin kalau yang melaksanakan Pak Guru sama Bu Guru, saya yakin pasti beres semua. Yakin dari awal saya belum berangkat udah beres karena saya lama di lapangan. Saya jadi camat di Mayang dulu, panitia HUT itu Pak Sainti ya. Nah, kalau di Temurjo dulu Pak Kipli itu Pak Kipli ya, sama Mas Bambang CW ini poli, turnamen poli Muspika waktu itu ya Mas Bambang, terus di Wuluan. Tapi sempat menyinggung yang terakhir tadi ini kaitan dengan Human Development Index ya, UN, Indeks Pembangunan Manusia. Yang kita tahu memang Jember ini ya, posisi memang sangat tidak memungkinkan, urutan ke-6 dari 38 kabupaten kota dari bawah. Tidak dari atas. Dan kita lihat kita ini kota pelajar setelah Surabaya, Malang, Jember. Perguruan ini kita juga luar biasa. Tapi kenapa yang terjadi di sini ini kan persoalan yang apa sesungguhnya? Ini penting Pak. Jadi menurut saya memang sebagaimana dulu sudah dicanangkan oleh Pak Suko sebelum itu pernah kita ketemu di Pemda itu. Nah, ini bagaimana bisa dipercepat? Ini akan jadi bagus kalau kemudian kita coba untuk diuraikan dan dari berbagai hal termasuk kita kerjasama dengan beberapa kampus Pak, sehingga kita bisa nol Pak. Kita untuk apa ada UNED, ada Poltek, ada UIN, ada UNU, ada dan seterusnya kan luar biasa. Itu kalau kemudian sinergi ini kan akan jadi luar biasa Pak. Jadi mohon ini kalau memungkinkan itu bisa ada acara itu Pak. Kita memang fokus untuk berpikir, untuk memikirkan bagaimana agar bisa segera selesai dari tahun ke tahun masa seperti ini saja. Apalagi Pak Hendy itu menghendaki agar ada akselerasi. Nah, ini harus saya kira akan jadi luar biasa sehingga tidak mengalami stagnasi. Dan itu di ruang publik itu kan agak malu Pak. Kita sebagai orang juga bagian dari dunia pendidikan dikatakan pendidikan Jember ini mengalami stagnasi. Jadi itu mungkin Pak yang kami harapkan dan saya kira memang mindset kita semua khususnya yang dulu-dulu itu yang sempat
PGR itu kaya apa garang gitu ya. Karena sehingga demo dan seterusnya, saya kira sebenarnya pokok persoalannya itu komunikasi. Sehingga tidak ada kita ini bukan rival, bukan apa Pak. Kita ini ingin membantu di bidang pendidikan ini. Apa yang bisa kami perbuat ya kami perbuat demi kepentingan kebaikan kita. Karena sesungguhnya kita ini untuk kemaslahatan kebaikan kita bersama. Saya kira ini mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon izin Pak Kadin, Pak Kadin. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ini rangkaian dari Human Development atau Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Jember yang angkanya 6,43 ya Pak ya. 67. Jadi lulus SD, sekolah SMP hanya nggak sampai 1 semester. Sedangkan di provinsi itu SMP kelas 7 lebih 10 bulan, hampir kelas 2, jadi ada kesenjangan. Jadi merupakan di Kabupaten Jember itu ada isu-isu miring ya. Yang pertama buta aksara, yang kedua pencetak janda nomor 2 se-Indonesia. Jus Pak, betul. Jus Pak. Pencetak jus Pak. Nomor 3 Usia sekolah. nomor 3 itu pernikahan dini nomor 1 se-Indonesia. Itu rangkaian yang disampaikan Pak Kadis tadi memang nyambung karena tidak tutup sekolah, orang tua biar lepas tanggung jawab dirapetkan. Lek izin KUA KO lek disirikan kan sehingga akhirnya gitu kan. Saya menjadi narasumber kemarin menyampaikan untuk membuat lompatan. Sehingga melihat kenyataan tersebut saya nyerang ke BPS gitu. Jadi saya hanya berkalimat coba sembuh ini dawet lek nyembung umat gitu ya. Sehingga kita ajukan konsep seperti yang disampaikan oleh Pak Dim tadi akan adakan rembuk pendidikan karena kita punya kekuatan banyak pesantren, banyak sekolah, banyak perguruan tinggi. Nah itu kekuatan yang akan kita sinergikan. Lagi rembuk pendidikan nanti itu kita akan data orang usia 25 tahun karena yang bisa meningkatkan IPM itu bukan yang kita openi sekarang. Yang kita openi dari 7 sampai dengan 15 itu hanya investasi IPM. Yang bisa jawab meningkatkan IPM orang yang usia 25 tahun. Nah itu bisa bikin lompatan IPM Kabupaten. Sehingga kalau nanti di rembuk pendidikan kita sudah rembuk mencari data by name by address orang usia 25 tahun yang belum lulus SD, belum lulus SMP, belum lulus SMA. Nah, nanti programnya adalah peningkatan akses kesetaraan. Nah itu akan banyak pendirian kesetaraan untuk jawab bagaimana yang belum lulus SD nanti pakai yang belum. Ya, saya ngajukan konsep lagi untuk menyemangati mereka karena orang sudah keluarga, orang sudah tua, beri beasiswa. Beri beasiswa, sebagian dari beasiswa mahasiswa yang sekarang itu nggak bisa meningkatkan EPM karena yang disurvei oleh statistik adalah usia 25 tahun. Mungkin diberi beasiswa saulan 50 saja 1 tahun 600. Kita kan mampu memberi 5 juta untuk hanya 1 orang. Tapi kalau 600, 5 juta dibagi 600 bisa berapa? Nah, itu. Terus waktu penyelesaian misalnya paket A 3 tahun kita percepat menjadi 1,5 tahun. Mengacu pada konsep Pak Pri, kuliah S2 itu kan 16 kali pertemuan Pak Pri dengan 200 menit. Kita bisa hanya 8 kali karena kuliahnya memakai 400 menit. Nah, kalau konsep-konsep itu kita tata sehingga nanti penyelesaian paket mungkin separuh waktu tapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitasnya.
sehingga usia 25 tahun di Kabupaten Jember akan berijazah SD, berijazah SMP, SMA, mengakibatkan RLS kita meningkat. Kalau disurvei di mana saja bisa, sehingga itu jawaban lompatan pendidikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide yang tadi Bapak sampaikan udah dijawab ya. Di tahun depan ada rencana agenda rembuk pendidikan Pak Trianti. Dan untuk melibatkan universitas perguruan tinggi yang ada di Jember itu sudah diawali Bapak Bupati tahun ini kemarin ada 13 universitas kemarin pada saat penerjunan mahasiswa KKN ya, itu langsung dan fokus kemarin adalah untuk mencari atau memverify data kemiskinan yang ada di Jember dengan modal dasar DTKS. Jadi waktu awalnya dulu, waktu Bapak itu mengikuti video konferensi Bapak Presiden menyampaikan ada kenaikan angka kemiskinan termasuk Jember, meskipun tidak sampai 1 digit, tapi kalau di jumlah jiwanya cukup banyak itu. Nah, waktu itu Bapak langsung sama saya, waktu itu ada Ketua DPRD, waktu itu langsung kan yang meriliskan data dari BPS. Gimana kalau Pak Adi sekarang kita ke BPSI ya Pak, kan kita harus ketemu angka kemiskinan ini di mana? Langsung waktu itu ke BPS ke sana dan ketemu dengan kepala BPS juga nggak bisa menjelaskan karena angka itu tidak by dress. Jadi sistemnya adalah surveinya kan sampling. Jadi ada bukan kita melemahkan hasil rilisnya BPS bukan, tapi kan patut kita dalami. Jangan-jangan sing di survei itu pas di kantong-kantong kemiskinan katanya sampingnya itu nggak berubah terus kan gitu Pak. Kecuali nah itu Pak obrolan kemarin yang DTKS kita yang di dinas sosial yang sekian ratus ribu itu kemarin diverifikasi sama anak-anak mahasiswa. Memang belum selesai, baru 52%, tapi itu mendapatkan data yang sampai itu baik baterai bahkan foto digital rumah halamannya itu ada semua. Lebih real akhirnya, itu yang mau dipertahankan. Mudah-mudahan ke depan itu ada pengakuan sehingga datanya Jember, kalau dilihat itu kondisi realnya Jember itu jauh lebih baik Pak dengan daerah yang lain. Kok hasilnya seperti ini? Nah, sama dengan hati itu kemana-mana saya hanya 2 tempat Pak, di Dinas Pendidikan sama di Bapeda. Jadi saya tahun 1992 itu diangkat dari Kanwil, ditempatkan di Kandadibut Kabupaten Jember. Nah, jabatan saya terakhir adalah pemilik olahraga Kecamatan Kaliwates tahun 2004. Kami juga sudah ketemu Pak dengan Dewan Pendidikan dalam artian dia mengharapkan sama dengan yang diaturkan Pak Dim, harus ada namanya rembuk pendidikan. Nah, di momen rembuk pendidikan itulah nantinya semua komponen, semua unsur baik dari nanti pemerhati pendidikan, dari unsur DPRD, dari unsur PGRI dan pendidikan dan juga semua komponen yang tercakup dalam rangka memajukan pendidikan nanti akan diadakan rembuk pendidikan. Sebenarnya rencananya memang tahun ini akan ada, namun demikian kemarin ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sehingga tahun 2023 awal mungkin Pak Adi setelah PPD nanti didot kita segera mengadakan rembuk pendidikan tersebut. Dan harapan daripada Dinas Pendidikan nanti juga dihadiri oleh dari kementerian. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut dengan SDM Pak ya.
Nah, selama ini saya bersama Pak Hadi juga selama di Bapeda. 1 tahun itu saya kebetulan di Kepala Bidang. Terima kasih banyak Pak Tri atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon supportnya. Mari kita bersinergi, berkolaborasi, dan mensukseskan semangat Bapak Bupati untuk akselerasi perbaikan Jember jauh lebih cepat dan lebih baik. Sekali lagi saya terima kasih dan saya berdoa kepada Bapak Ibu semuanya, mari panjang umur, sehat, sukses semuanya. Salam kagem keluarga yang di rumah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.